Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Anggara Saputra. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Maksum Langkat. Saya berasal dari program studi Pendidikan IPA semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia, di mana sistem pencernaan pada manusia ini merupakan sebuah proses penerimaan makanan dan mencernanya sebagai energi dan nutrisi bagi manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, terdapat berbagai organ-organ penyusun sistem pencernaan, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir pada anus. Nah, sistem pencernaan tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi pada makhluk hidup lainnya seperti hewan. Sistem pencernaan sangat penting bagi makhluk hidup. Karena apa? Karena nutrisi pada makanan yang akan diserap oleh setiap makhluk hidup memiliki atau sering kita sebut dengan sistem gastrointestinal, yaitu terdiri dari beberapa organ-organ pencernaan yang terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu organ dalam saluran pencernaan, kemudian yang kedua adalah organ pencernaan secara lengkap. Nah, disebut dengan gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang atau panjang dari awal mulut hingga berakhir ke anus. Nah, untuk menentukan selanjutnya, kita masuk yang pertama, yaitu mulut. Yang pertama itu mulut. Nah, mulut merupakan sebuah alat pertama pada sistem pencernaan, atau sering kita sebut dengan gerbang utama masuknya makanan dan air yang diproses secara mekanik dan kimiawi. Nah, proses pencernaan makanan dan minuman pertama kali itu masuk lewat mulut. Nah, di dalam mulut terdapat organ yang membantu pencernaan. Seperti apa? Seperti ada lidah, gigi, ada kelenjar air liur. Nah, lidah ini memiliki fungsi untuk memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan untuk ditelan menuju ke kerongkongan. Gigi juga berfungsi untuk mengunyah, memotong, mengoyak agar menjadi lebih halus. Sedangkan kelenjar air liur membantu menelan makanan dengan lebih mudah dan sebagai pelindung bagian rongga pada mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Nah, kerongkongan itu adalah lanjutan dari mulut untuk sebuah makanan dibawa menuju ke lambung. Nah, kerongkongan setelah dari mulut ini merupakan yang sering kita kenal yaitu dengan esofagus. Nah, kerongkongan sendiri merupakan saluran penghubung antara mulut dengan lambung. Nah, di dalam kerongkongan itu ada berbagai gerak-gerak untuk membantu proses mulanya makanan menuju ke lambung, yaitu gerak apa? Gerak peristaltik, yakni ketika otot kerongkongan dapat berkontraksi sehingga mendorong makanan masuk ke dalam mulut. Nah, itulah alat pencernaan yang kedua. Setelah mulut ada kerongkongan. Nah, sekarang kita lanjut pada alat pencernaan selanjutnya. Yang selanjutnya ada lambung. Nah, lambung ini merupakan salah satu bagian dalam sistem pencernaan manusia dan mempunyai bentuk seperti kantung berbentuk dan memiliki dinding yang tebal. Lambung terbagi menjadi 3 bagian. Ada kardiak, fundus, dan pilorus. Lambung juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai tempat penyimpanan makanan dan cairan yang kita telan. Kemudian yang kedua, mencampur makanan dan cairan yang diproduksi. Yang ketiga, yaitu perlahan-lahan mengosongkan isi untuk diteruskan ke usus kecil. Nah, makanan yang masuk ke dalam bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat itu disebut dengan kim. Nah,
Setelah proses pencernaan selesai, kim tersebut akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut dengan sphincter pylorus. Nah, setelah kita dari lambung, kita masuk nih yang berikutnya, yaitu alat selanjutnya, yaitu usus halus. Di mana usus halus ini merupakan saluran kecil yang selebar 2,5 cm dengan panjangnya itu 10 meter loh. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada usus duodenum, kemudian ada jejunum, yang kemudian ada ileum. Nah, duodenum ini adalah usus 12 jari. Nah, jejunum ini adalah usus kosong dan ileum ini adalah usus penyerapan. Nah, adapun fungsi usus halus diantaranya yaitu untuk menyerap nutrisi-nutrisi dari proses pencernaan serta memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah untuk diserap. Misalnya enzim laktase, enzim erepsim, enzim maltase, enzim lipase, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah alat sistem pencernaan yang nomor 2 dari bawah istilahnya, yaitu setelah dari usus halus tentu saja kita masuk ke usus besar. Nah, di mana setelah dari usus halus ada juga usus besar dalam proses pencernaan pada setiap manusia. Usus besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus besar naik, usus besar melintang, usus besar turun. Ukuran usus besar pada manusia sekitar 5 sampai 6 meter loh, teman-teman. Nah, usus besar ini merupakan usus yang berbentuk U terbalik. Merupakan saluran panjang yang memiliki ukuran 5 sampai 6 meter tadi. Nah, yang terdiri dari 3 bagian yaitu ada sekom, kolon, dan rektum. Di mana sekum ini merupakan menyalurkan hasil-hasil pencernaan. Nah, dan kolon ini merupakan tempat cairan dan garam yang ingin diserap sepanjang perjalanan keluarnya menuju usus, dari usus besar hingga menuju ke rektum atau anus. Nah, kemudian rektum ini adalah tempat berakhirnya sistem pencernaan. Usus besar ini memiliki fungsi utama, yaitu apa? Membuang air dan mineral elektrolit dari sisa-sisa atau ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dihantarkan kemana? Dihantarkan menuju rektum. Nah, alat yang selanjutnya ini adalah rektum. Nah, rektum ini merupakan bagian akhir dari saluran sistem pencernaan yang menyimpan sisa-sisa makanan yang tidak lagi diperlukan. Nah, sisa makanan ini yang akan dikeluarkan dan dikendalikan oleh kita sendiri melalui anus. Nah, di mana anus ini merupakan bagian paling luar yang saluran pencernaannya bersentuhan langsung atau berbatasan langsung dengan lingkungan. Yang terakhir itu adalah anus, di mana anus ini merupakan sistem pencernaan yang terakhir. Nah, jadi sisa-sisa zat makanan atau sisa-sisa yang terjadi yang menjadi kotoran akan melalui bagian di ujung pada anus besar yang disebut dengan sebagai rektum. Nah, rektum ini merupakan jalur menuju anus yang merupakan tempat pembuangan terakhir kotoran. Nah, dalam sistem pencernaan, anus merupakan pintu akhir proses pencernaan makanan, di mana tadi mulut awal pintu masuknya makanan. Nah, sekarang yang anus ini merupakan tempat pintu terakhir bagi sistem pencernaan. Nah, anus ini berfungsi sebagai tempat pembuangan feses yang diwujudkan pada pembuangan air. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih saya tidak menyebutkan hati. Nah, jangan salah. Hati merupakan sistem pencernaan tambahan atau sebagai alat sekresi.
Nah, banyak fungsi dari hati. Nah, organ ini tentunya menjadi salah satu jalannya proses sistem pencernaan yang membantu menghasilkan cairan empedu untuk apa? Untuk pencernaan lemak. Nah, selain hati, ada juga nih yang tadi saya sebutkan, yaitu apa? Yaitu pankreas. Nah, di mana pankreas ini juga merupakan sistem organ tubuh yang punya peran besar dalam pencernaan metabolisme sistem pencernaan bagi tubuh. Nah, yang membuat apa? Pankreas ini membuat atau membentuk cairan yang disebut dengan enzim untuk menghancurkan, membantu melumatkan makanan. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ari Anggara, program studi pendidikan IPA, STKIP Al-Maksum Langkat 7 undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.